Oke, ketemu lagi. Kita akan membahas mengenai kimia analisis bagian kedua atau secara keseluruhan bagian ketujuh mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebelumnya kita pelajari materi secara singkat dulu. Elektrolit itu dibedakan menjadi dua, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Secara umum yang masuk ke dalam larutan adalah asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan garam. Kita perlu hafal untuk asam kuat dan basa kuat karena ini ada kaitannya dengan bab-bab yang lain. Nanti yang lemah sisanya saja. Jadi asam kuat ada 7, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, HClO3, dan HClO4. Sedangkan basa kuat totalnya ada 11 yang masuk ke dalam golongan A dan 2A. Golongan 1A semua kecuali H, jadi ada Li, Na, K, KOH, RBOH, CSOH, dan FROH. Sedangkan golongan 2A semua kecuali Be. Jadi kita mulai dari magnesium, MgOH2, CaOH2, SrOH2, BaOH2, dan RaOH2. Kemudian ada asam lemah dan basa lemah, tidak usah dihafalkan, intinya yang tidak masuk ke dalam asam kuat dan basa kuat, dia termasuk ke dalam sesuatu yang lemah. Sedangkan non-elektrolit, untuk mempercepat saja, ciri-ciri non-elektrolit itu di rumus senyawanya harus ada unsur C, H, dan O, kecuali gugus COOH. Misalnya CH3, COOH, H, COOH, dan lain-lain. Contoh yang sering keluar ada 4 ini. Yang pertama ada C6H12O6 atau glukosa, C12H22O11 gula. Ini kan ada unsur C, H, O. C2H5OH juga ada C, H, O. Etanol, dia juga non-elektrolit. Sedangkan CONH2 dua kali ada C, O, N, dan H. Walaupun ada N, asalkan unsur C, H, dan O ada, dia tetap termasuk non-elektrolit. CONH2 dua kali adalah urea. Oke, kita ke tipe soal yang pertama. Perhatikan data hasil uji daya hantar listrik terhadap beberapa larutan berikut. Ada 5 data. Berdasarkan data tersebut, pasangan larutan yang memiliki derajat ionisasi 0. Oke, kalau dia derajat ionisasinya 0, itu adalah suatu non-elektrolit. Nah, jarang biasanya ditemukan dengan derajat ionisasi. Berarti saya jelaskan sekalian bagaimana yang kuat dan yang lemah. Oke, nanti kalau dia merupakan suatu elektrolit yang kuat, nilai derajat ionisasi atau nanti nilai alfanya, alfa itu hampir mendekati 1, 0,7, 0,8 itu bisa dianggap sebagai elektrolit kuat. Sedangkan untuk elektrolit yang lemah, nanti nilai derajat ionisasinya itu aslinya dia lebih dari 0, tapi kurang dari 1. Tapi kurang dari satunya jauh ya, katakanlah 0,58, 0,4, dan sebagainya. Berarti untuk soal ini tadi ditanyain yang derajat ionisasi 0 atau non-elektrolit, berarti nomor 1, lampu mati, tidak ada gelembung, berarti dia non. Nomor 2, mati, tidak ada gelembung. Oke, berarti yang non-elektrolit nomor 1 dan 2. Kita cek yang lain sekalian. Nomor 3, lampunya nyala, ada banyak gelembung, berarti elektrolit kuat. Nomor 4 dan 5, oke, di sini lampunya sama-sama mati, tapi ada sedikit gelembung. Ingat, kalau dia lampunya redup atau mati, asal ada sedikit gelembung, berarti dia adalah suatu elektrolit yang lemah. Oke, lanjut.
Ada 3 gambar. Pertanyaannya urutan kekuatan daya hantar listrik ketiga larutan tersebut mulai dari yang terkuat ke yang lemah. Berarti elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit ya. Oke, kita lihat gambar pertama, lampunya nyala, ada gelembung ini. Yang kedua lampunya mati, ada gelembung. Yang ketiga mati, tidak ada gelembung. Oke, yang pertama berarti dia kuat. Yang kedua mati, ada gelembung berarti lemah. Yang ketiga mati dan tidak ada gelembung berarti non-elektrolit. Berarti itu sudah urut 1, 2, dan 3. Oke, kita ke soal terakhir. Perhatikan beberapa larutan berikut. Ada HF, asam fluorida 2 molar, CH3COOH, asam asetat 2 molar, BaOH2 2 molar, dan CONH2 2 molar. Oke. Pasangan larutan yang diperkirakan memiliki daya hantar listrik sama kuat adalah yang mana? Oke, kita perlu identifikasi apakah dia elektrolit dan non-elektrolit. Nanti untuk menentukan apakah dia daya hantar sama atau tidak, kita bisa hitung jumlah partikel atau CP. Untuk elektrolit, rumus jumlah partikelnya M kali jumlah ion, molaritas kali jumlah ion, sedangkan non-elektrolit sama dengan nilai molaritas itu sendiri. Yang pertama adalah HF. Ingat, di sini tidak ada C, H, dan O, berarti dia masuk ke dalam elektrolit. Mengetek jumlah partikelnya M kali jumlah ion. M-nya 2 di soal. Jumlah ionnya begini saja. H jumlahnya 1, F jumlahnya 1. Berarti total ionnya 2. Berarti kalau dikalikan hasilnya adalah 4. Yang kedua CH3COOH, ingat ini tadi masuk ke dalam pengecualian karena ada gugus COOH. Dia adalah suatu elektrolit. Jumlah partikelnya berarti M kali jumlah ion juga. Molaritas di soalnya 2, jumlah ionnya silahkan diingat-ingat. CH3COOH kalau diionkan jadi CH3COO- dan H+. Sehingga jumlah ionnya juga 2. Ketemunya adalah 4. Oke, nomor 1 dan 2 sama, tapi kita perlu cek yang lain. Nomor 3, BaOH2. Tidak ada C, H, dan O, berarti dia elektrolit. Jumlah partikelnya juga M kali jumlah ion. M-nya 2. Di soal, bagaimana jumlah ionnya? Ada Ba jumlahnya 1, OH satu kesatuan yang jumlahnya 2, berarti totalnya adalah 3. Kita kalikan ketemunya 6. Yang terakhir ini revisi ya, harusnya CONH2 2. Oke, CONH2 2 kali. 2 molar, ada unsur COH, berarti dia non-elektrolit. Kalau non-elektrolit, jumlah partikelnya sama dengan nilai M. Di sini 2, berarti hasilnya juga 2. Berarti yang memiliki daya hantar sama nomor 1 dan 2, yaitu HF dan CH3COOH. Oke, sekian dulu. Nanti kita bahas sub materi yang berikutnya. See you.